tempat Rizky tinggal, kan? Putri besar, Anda tak mau pikirkan lagi. Di kota utama yang mengejar, Anda banyak tuan muda. Kenapa harus ke kota Bahari cari bocah ini? Kak Wijaya, kamu bicara terlalu banyak. Oh ya, soal aku kesini, jangan kasih tahu siapapun. Harus dirahasiakan, terutama dari ayahku. Baik, Putri besar. Tapi, mana mungkin atasan setuju Anda bersama orang biasa? Aku kan lulusan Universitas Bahari. Lulusan terbaik. Lulus gak dapat kerja. Terus, bayar sewa pun gak bisa. Sia. Jangan-jangan pemilik rumah datang. Bukan. Lebih ganteng dari foto. Hei mbak, kita kenal. Malah masuk ke rumahku. Rizky, dasar pria brengsek. Bu Sari, kan seperti yang ibu kira. Bu Sari, silakan lanjut. Anak muda sekarang ya. Siapa kamu sebenarnya? Dasar pria tak tahu diuntung. Kamu bilang kalau aku datang, kamu yang bakal biayain aku. Kok aku udah datang, malah nggak ngaku? Kamu bunga bahagia? Sekarang kamu bisa panggil aku Putri Ayu. Bukan. Katamu di game kamu itu janda 40 tahun dengan 2 anak. Kenapa? Nggak suka yang muda dan cantik? Kamu suka janda 40 tahun dengan 2 anak? Atau kamu punya selera aneh? Tentu bukan. Aku cuma... Kan kamu bilang kalau aku datang, kamu yang bakal biayain aku. Aku bahkan habiskan semua tabunganku buat beli tiket buat nemuin kamu. Kok sekarang kamu mau ngelak? Bukan aku ingkar janji. Kamu juga lihat kan? Aku nggak kerja. Aku cuma pria miskin. Dari pakaianmu, keluargamu pasti kaya. Kalau kamu ikut aku, kamu cuma menderita. Ternyata dia mikir gitu. Aku nggak peduli. Karena aku udah datang, aku... Kok di sini cuma 1 kamar? Kamar. Kamu tidur di sofa. Udah diputuskan. Bukan. Rizky, apa ini? Gawat. Anu, Putri Ayu, enggak. Bukan kayak yang kamu pikirkan. Sepertinya kamu pintar cari hiburan sendiri ya? Enggak, bukan. Putri Ayu, kamu udah di jalan seharian. Pasti lapar kan? Biar aku masak mie buatmu. Pergi sana! Tak kusangka kau bisa masak. Mie apa ini? Enak banget. Aku cuma masak mie instan biasa. Hah? Mie instan? Putri Ayu, jangan-jangan seumur hidupmu belum pernah makan mie instan. Belum. Putri Ayu, kan kamu beneran mau tinggal di sini? Enggak. Bukan itu maksudku. Aku enggak mau mengusirmu. Soal kondisi aku sekarang, kamu juga lihat. Aku enggak kerja. Aku takut kamu menderita bersamaku. Bunga bahagia.
Asal kamu datang, biar aku yang tanggung. Putri Ayu, cantik banget. Di luar sana, pasti banyak cowok yang ngejar. Sekarang rela menderita bersamaku. Kalau aku usir dia lagi, aku bukan manusia. Oke, aku mau makan mie. Pergilah bereskan kamarmu. Aku tak mau masuk dan melihat lagi barang-barang berantakan itu. Oke. Dibanding anak Sultan Kota Utama, dia lebih bisa diandalkan. PT Citra Harmoni? Bukankah ini anak perusahaan keluarga Ayu di Kota Bahari? Dia belum punya kerjaan, masih susah cari makan. Aku tak mau cinta pertamaku hancur begini. Rizky, kulihat di mejamu ada banyak dokumen perusahaan. Kamu lagi cari kerja? Yah, aku udah kirim belasan CV, tapi tak ada yang balas. Mungkin udah hilang tanpa kabar. Menurutmu PT Citra Harmoni gimana? Tentu saja bagus. Itu kan di kota kita perusahaan yang sangat terkenal. Cuma mungkin mereka takkan tertarik padaku. Calon yang diwawancara PT Citra Harmoni banyak lulusan kampus elit. CV Rizky takkan sampai ke meja atasan. Tapi beda kalau ada aku. Belum tentu. Siapa tahu nanti orang PT Citra Harmoni menghubungimu. Semoga saja. Tenang, Putri Besar. Saya akan urus ini sendiri. Halo? Halo, ini Tuan Rizky. Ya, ini saya. Fajar Prakoso. Tuan Rizky, saya Direktur PT Citra Harmoni. Saya lihat Anda mengirim CV ke perusahaan kami. Astaga, Putri Ayu, katamu benar. Atasan PT Citra Harmoni menelpon aku. Kamu bawa hoki buatku. Kamu beneran pembawa hoki? Aneh, harusnya sekarang aku keberatan kan? Kok bisa jantungku berdebar kencang? Kamu lebih baik dengar dulu kata PT Citra Harmoni. Oke. Halo, Tuan Rizky. Anda dengar? Maaf ya, tadi ada teman di sebelahku. Paham. Kami ingin mengundang Anda mulai kerja Senin depan. Bagaimana Anda tertarik? Mulai kerja? Tunggu, tapi aku belum wawancara kan? Setelah melihat profil Anda, kami merasa Anda dan PT Citra Harmoni sangat cocok. Jadi kami langsung lewati tahap wawancara. Tapi karena Anda lulusan baru, masa percobaan, kami hanya bisa bayar gaji 10 juta sebulan. Bagaimana Anda? Apa? Bapak Prakoso nggak bercanda kan? Masa percobaan 10 juta sebulan? Kalau Anda kurang puas, jadi 20 juta. 20 juta juga bisa. Enggak. Bukan itu maksudku. 10 juta sebulan sudah cukup. Nanti kalau aku sudah berprestasi, baru Anda naikkan. Baik, sampai jumpa besok. Kenapa? PT Citra Harmoni bilang apa? Prakoso ini, jangan-jangan dia bikin kacau. Hal kecil saja tak bisa. Rizky, ngapain kamu? Putri Ayu, tanpa aku. Putri Ayu, tampar aku. Ngapain aku tampar kamu? Apa PT Citra Harmoni nggak kasih kamu wawancara? Tak apa, kita bisa lamar tempat lain. Bukan. Bapak Prakoso dari PT Citra Harmoni langsung telepon aku. Katanya masa percobaan 10 juta sebulan. Itu kan bagus. Itu kan 10 juta loh. Ayahku kerja keras di proyek selama sebulan. Gajinya cuma 2 juta. Senior-seniorku udah kerja 6-7 tahun. Sampai sekarang cuma dapat gaji 6 juta. Gawat, tadi aku bilang ke Fajar Prakoso buat kasih gaji Rizky lebih tinggi. Lupa rata-rata gaji kota Bahari kalah dari kota utama. 10 juta ini apa nggak terlalu banyak? Ngomong apa sih? Karena kamu hebat,
Makanya mereka memberimu gaji setinggi ini. Putri Ayu, kamu datang jauh-jauh. Aku takkan mengecewakanmu. Aku pasti kerja keras. Kalau aku sudah kaya, kita akan tinggal di rumah besar, beli baju biar aku yang nafkahi kamu. Orang ini apa ini mimbat aku? Dulu di kota utama tinggal villa, sekarang tinggal di rumah kecil begini, malah terasa hangat. Hari ini patut dirayakan. Aku ajak kamu makan enak. Tunggu aku ganti baju. Aku baru aja kenyang. Si Pratama ini sangat licik. Tadi bilang bersama teman. Cih, pasti mau menyindirku. Cuma mau bilang kalau dia bersama putri besar. Cih, tapi si Pratama ini orang asli Kota Bahari. Kondisi keluarganya biasa. Gimana dia kenal putri besar? Tidak bisa. Aku harus lapor atasan soal ini. Atasan, ini Fajar. Ada yang mau saya laporkan. Rizky Pratama. Baik, aku tahu. Terima kasih atas kerjanya. Paman Ayu, tadi saya dengar di telepon putri kecil ke Kota Bahari. Katakan. Apa? Atasan, soal putri besar, saya tak tahu. Rif! Kau lupa. Siapa yang berimu makan? Jawab! Kau lupa. Siapa yang memberi makanmu? Jawab! Bos, putri besar pergi ketemu teman online. Konyol. Sungguh Putri kecil masih muda dan naif. Dia konyol. Kau ikut konyol juga ya? Apa statusnya? Dia putri besar keluarga Ayu dari kota utama. Dia kesayanganku. Kalau dia celaka, jangankan kau, nyawa seluruh keluargamu takkan cukup. Bos, sebenarnya saya sudah cek profil Rizky. Lulusan Universitas Bahari. Dia lumayan hebat. Diam kau! Miskin, itu dosa besarnya. Banyak tuan muda kota utama yang mengejar putri kecil. Sampah Pratama itu, dia pikir dia siapa? Apa dia pantas bersama putriku? Paman Ayu, jangan marah dulu. Keluarga Wijaya kebetulan punya bisnis di kota Bahari. Perlu saya urus. Gimana kalau saya pergi sekarang, bawa putri kecil pulang? Aku dan putri kecil kan teman masa kecil. Dia sekarang dihasut oleh sampah kampungan. Jadi dia terpengaruh. Wajar kalau saya pergi. Baik. Randy kecil, aku serahkan ini padamu. Tidak masalah. Saya pergi dulu. Kalau tak salah ingat, anak keluarga Wijaya ini juga suka putri kecil. Tapi keluarga Wijaya latar belakangnya kurang. Asal tahu ya, warung ini yang paling enak di jalan ini. Aku belum pernah makan di tempat begini. Ayah bilang di sini kotor. Tenang aja, aku sering makan di sini. Masakannya enak banget. Bahan-bahannya juga segar. Coba deh. Enak banget. Benar kan? Putri Ayu, biar aku menangkan boneka untukmu.
Kamu bisa main ini? Tentu saja. Di sekitar desa kami, aku tak kenal jago menembak. Lihat ya. Hebat juga. Kamu kena sekali loh. Sudahlah, ini untukmu. Makasih ya. Ini hadiah untukmu. Makasih. Aku belum pernah dapat hadiah seperti ini. Putri Ayu, kamu biasanya jarang keluar main ya? Ayah, besok aku mau sama teman ke taman hiburan. Apa yang seru di taman hiburan? Aku udah janji sama teman. Kamu ini Putri Tirtana Ayu. Kamu pasti jadi wanita hebat. Jangan buang waktu buat hal yang gak penting. Bahasa Inggris yang disuruh hafal, udah hafal belum? Aku udah bisa. Besok ayah panggilkan 2 guru les, biar diajarin bahasa Jerman dan Perancis. Ayah bilang, ini nggak ada gunanya. Dari kecil, aku belajar sendiri di rumah. Nanti aku bawa kamu main lebih sering, oke? Oke. Putri Ayu, hari ini senang? Sangat senang, makasih. Nanti hari seperti ini masih banyak. Oke. Rizky. Putri Ayu, kamu. Terima kasih. Terima kasih udah bikin aku senang hari ini. Kalau gitu, aku juga mau ngucapin terima kasih. Udah bikin aku bahagia banget hari ini. Putri Ayu. Dasar jalang. Aku udah lama ngejar kamu. Kamu malah gak peduli. Sekarang malah pergi sejauh ini buat bareng si pecundang ini. Riko Wijaya, dia kesini. Kenapa Riko kesini? Kalau Riko bilang aku putri besar lingkaran elit kota utama, Rizky pasti akan merasa aku bohong padanya. Tidak, aku tak boleh biarkan mereka bertemu. Rizky, haus. Bisa belikan aku air? Boleh, tunggu di sini ya. Ya. Ikut aku. Putri kecil. Kenapa kamu kesini? Putri kecil, kau putri besar lingkaran elit kota utama dan kesayangan keluarga Ayu. Kok bisa bersama pecundang itu? Menurutku, lebih baik ikut aku pulang ke kota utama. Riko, kamu terlalu ikut campur. Aku bersama siapa? Masa harus lapor padamu? Aku tak tahu apa maumu. Dengar ya, kita takkan mungkin bersama. Jangan sering ke keluarga Ayu. Dan jangan ganggu aku lagi. Putri kecil, aku mencarimu. Ini perintah Paman Ayu. Aku mencarimu atas perintah Paman Ayu.
Aku cuma mewakili Paman Ayu untuk sampaikan pesan. Kau mau tekan aku pakai ayahku? Dengar ya, aku tak terima itu. Urusanku sendiri. Biar aku yang ingat hubungan dua keluarga kita masih baik, kali ini ku abaikan. Nanti, jangan ikut campur urusanku. Tuan muda, Nona Ayu ini rasanya dia terlalu meremehkan Anda. Keluarga Ayu kan 4 keluarga besar kota utama. Putri kecil, sebagai pewaris masa depan keluarga Ayu, dia sedikit manja dan keras kepala. Itu wajar. Oh ya, soal data si pecundang itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Rizky Pratama, mahasiswa Universitas Bahari. Keluarga biasa. Keluarga biasa. Tak ada koneksi, tak ada latar belakang, cuma berani anda gelar. Dasar pekundang kampungan, berani rebut putri kecil dariku, tak tahu diri. Tapi, Tuan Muda, sepertinya Nona Ayu sangat tertarik pada Rizky itu. Ingat, itu cuma rasa. Kutemukan di data, putri kecil menempatkan si pecundang itu ke cabang keluarga Ayu di kota Bahari. Benar. Kalau begitu, sepertinya aku harus di kota Bahari tinggal lebih lama. Tuan Muda mau? Bukannya dia mau jadi menantu kaya. Baiklah, aku tak hanya hancurkan mimpinya, tapi juga buat dia di kota Bahari. Tak bisa bergerak. Ini airnya. Makasih. Tadi aku lihat kamu bersama seorang pria. Siapa dia? Temanmu? Dia lihat. Ngomong apa sih? Aku baru di kota Bahari. Mana ada teman? Cuma nanya arah. Nanya arah? Baik ayahku atau Riko Wijaya, aku tak akan biarkan siapapun meremehkan Rizky. Rizky, lusa, kamu mulai kerja. Besok kita ke mall beli baju kerja ya. Beli baju? Iya, karena kamu mau kerja, tentu harus pakai yang rapi. Kok aku lupa soal ini? Biasanya aku cuma pakai baju santai. Baju kerja lumayan mahal. Kalau gitu, aku tak potong tagnya. Nanti aku kembalikan. Mikir apa sih? Putri kecil, kamu benar. Ayo, cepat pulang. Iya. Capek banget. Aku mandi dulu ya. Ya. Putri Ayu, ada apa? Rizky, kamu ngapain? Tadi di depan pintu, ku dengar kamu teriak, makanya aku masuk. Tadi kakiku sedikit terpeleset, hampir jatuh. Kalau kamu nggak apa-apa, aku keluar dulu. Tunggu. Tolong kasihkan handuknya. Dia ini... pasti dia lihat sembunyi-sembunyi. Biar ku bantu. Nggak usah, aku bisa sendiri. Biar ku bantu, biar cepet, biar nggak masuk angin. Rambutmu lumayan panjang. Agak repot keringin. Iya, aku lagi mikir mau potong pendek dikit. Jangan, kurasa sekarang udah bagus. Kok belum tidur? Kamu juga belum tidur.
Aku tunggu kamu tidur dulu. Aku kan bukan anak kecil. Kenapa kamu begitu perhatian? Aku tenang lihat kamu. Rizky, makasih ya. Buat apa makasih? Makasih udah selalu temani aku. Bodoh. Ngapain makasih ke aku? Semua ini aku yang mau. Ya udah. Selamat malam. Kau nggak salah, ini toko jas terbesar di Kota Bahari dan juga yang termahal. Satu baju di sini harganya bisa sampai jutaan rupiah. Putri kecil, jangan-jangan kamu beneran mau beliin aku di sini? Iya. Ayo, masuk pilih baju. Bagus nih. Ya ini juga bagus. Mending bungkus semua. Nona, saya setuju dengan Anda. Tuan ini memang model sejati. Pintar ngomong. Bungkus semua. Siap. Tunggu. Ini kalau dijumlah, bisa puluhan juta. Mana aku punya uang sebanyak itu? Kamu nggak punya, terus aku. Total baju-baju ini puluhan juta. Mana aku punya uang sebanyak itu? Emang kenapa? Kamu nggak punya, aku. Gawat, hampir lupa. Di depan Rizky, aku bukan putri besar lingkaran elit kota utama. Maaf ya, kita lihat-lihat dulu. Ternyata cuma Ci. Maaf Rizky, aku baru kepikiran. Gak apa-apa. Kulihat bahan bajunya gak seharga itu. Dan lihat pelayan tadi, dia anggap kita ini bodoh. Nanti kita lapor dia. Tapi besok kamu gimana? Aku tahu tempatnya. Gaya bajunya mirip di sini. Dan harganya nggak sampai 1/10-nya. Udah sampai. Rizky, kamu bilang tempat beli baju ini di sini? Ya, Jangan lihat tempatnya kecil. Tapi meski kecil, semua lengkap. Pak, ada jas nggak? Hei, kok ngomongnya gitu? Siapa yang nggak tahu di pasar ini, di tempat Pak Darto ini, bajunya paling lengkap? Coba lihat. Hebat. Jangan sentuh kalau nggak beli. Nanti kusut, susah dijual. bukan barang branded. Kualitasnya juga kurang. Tapi kalau dipakai, kalau nggak dilihat teliti, nggak bakal kelihatan dengan jas jutaan rupiah ada bedanya apa. Berapa harga jas ini? 200.000. Berapa katanya? Nah, kalau nggak puas sama harganya, bisa nawar kok. Teriak sekencang itu, orang yang nggak tahu bakal mikir Pak Darto nipu pelanggan. Bisa nawar? Pak, jas, ini benangnya aja nggak diurus. Menurutku, kasih aku 100.000 aja. Bro, nggak gitu nawarannya. Sadis banget nawarnya, langsung potong setengah. Rizky, apa harga nggak terlalu rendah? Nggak mau. Kalau nggak, aku pergi deh. Bro. Oke. 100.000 tunai atau scan? Scan. Udah masuk. Datang lagi. Rizky, kamu hebat banget. Jas 200.000, kamu beli cuma 100.000. Tentu dong, aku ini di dunia tawar-menawar, pakar tawar harga. Asal tahu aja, Bos Darto ini minimal untung 20.000 lagi. Selama ini Rizky hidup begini ya. Jangan lihat aku begini. Aku bukan orang malang.
Aku beda dari anak orang kaya. Mereka lahir dengan kemewahan. Mau apapun terpenuhi. Tapi aku iki punya potensi besar. Nanti aku pasti kerja keras cari uang. Buat kamu hidup enak. Aku percaya. Tentu, aku ini bisa segalanya. Rizky, Baju udah beli? Terus kita kemana sekarang? Karena baju udah beli, sekarang kita ganti wajah. ganti wajah. Wajahku ini tak ternilai. Mana bisa asal ganti? Dasar ngawur. Maksudku, kita potong rambut. Ternyata mau bikin aku berubah. Oke, demi putri besar kita, aku rela. Ayo. Memang pantas jadi pilihanku. Rizky yang sekarang ini jauh lebih tampan dari tuan muda kota utama. Putri kecil, kalau besok aku pakai ini ke kantor, apa nggak terlalu mencolok? Enggak, tentu enggak. Tapi apa? Tapi aku ada khawatir. Pas kamu ke PT Citra Harmoni, kalau ada rekan wanita yang naksir kamu tahu harus gimana kan? Tentu aku tahu. Memang pantas jadi perusahaan nomor 1 di Kota Bahari. Kantornya bagus. Kari siapa, Pak? Masuk kerja. Cowok ini lumayan tampan juga. Masuk kerja? Siapa nama Anda? Rizky Pratama. Rizky Pratama. Bapak Prakoso menunggu di ruangannya. Di sana. Makasih. Ternyata masuk pakai jalur. Masuk. Kamu Rizky Pratama? Iya, Pak Prakoso. Ini. Ke Departemen Project, sudah kuberitahu. Baik. Kok beda dengan kata Bapak Ayu? Sama sekali beda. Kalau kerja jelek, langsung ku pecat. Pak Prakoso. Kenapa panik? Ada apa? Orang baru itu sudah bikin masalah. Akan kuberi pelajaran. Baru datang sudah bikin masalah. Akan kuberi kau pelajaran. Bapak Prakoso, bukan seperti yang Anda kira. Anda ingat kita dan PT Samudra Kreatif pesanan ratusan miliar rupiah itu? Tentu ingat. Tapi orang-orang Samudra Kreatif bukannya menolak proposal kita. Rizky hanya butuh setengah jam untuk menyempurnakan proposal kita untuk PT Samudra Kreatif. Dan Bapak Yanto dari PT Samudra Kreatif setelah melihatnya juga sangat puas. Apa katamu? Apa maumu padaku? Rizky baru saja membantu divisi teknis kami menyelesaikan sebuah masalah teknis yang belum terpecahkan. Saya mohon Anda pindahkan dia ke divisi teknis kami. Omong kosong. Rizky itu orang divisi proyek kami. Ngapain ke divisi teknis? Kalau Rizky ke divisi teknis kami, dia pasti bisa tampil maksimal. Di tempatmu cuma membuang bakat. Jangan narep. Rizky di divisi proyek kami sudah selesaikan pesanan ratusan miliar rupiah. Bonusnya saja ya, kurasa kamu nggak mau dia dapat banyak uang kan? Kamu! Anak ini tak cuma tak bikin masalah, malah jadi andalan perusahaan. Cukup. Kalian berdua, jangan ribut begini. Soal Rizky, dia di divisi proyek dulu. Nanti saja kalau mau ke divisi teknis. Ngapain masih menatapku? Pergi. Oh ya. Halo, Putri Besar. Saya ingin lapor soal Rizky. Memang pilihanku. Hari pertama di kantor, sudah bantu perusahaan selesaikan banyak masalah.
Halo, Ayah. Kau masih ingat aku ini ayahmu? Aku suruh Riko Wijaya jemputmu. Kenapa tak ikut dia pulang ke kota utama? Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku punya hak memilih hidup yang aku mau. Menumpang dengan sampah miskin. Itu hidup yang kau mau? Rizky bukan sampah. Dia sangat hebat. Lagi pula, Ayah pernah peduli apa sebenarnya hidup yang aku mau. Konyol! Aku beri waktu sehari terakhir. Segera pulang ke kota utama. Kalau tidak, jangan salahkan aku potong danamu. Halo, Ayah. Aduh. Siapa yang bikin putri besar kita? Mau ku bantu buang amarahmu? Enggak. Cuma kesal sama pemeran utama di TV tadi. Hei, putri besar. Amarahmu nonton drama lebih besar dari saat ngejar aku. Ngomong apa sih? Siapa yang ngejar kamu? Sepertinya ke depannya aku harus temani kamu nonton, biar nggak mati kesal sendirian. Kamu ngapain? Takutnya pas nonton malah ngantuk. Ketahuan juga. Tapi hari ini aku bawa sesuatu nih. Wah, kok beli cemilan sebanyak ini? Tentu saja untuk bikin putri besar kita senang. Tapi hari ini aku bantu perusahaan selesaikan masalah besar. Katanya rekan, bonusnya saja 1 miliar. Beneran? Hebat banget. Kamu hebat banget. Wajarlah. Aku kan janji mau menghidupimu. Nanti, mansion, mobil mewah, keliling dunia. Kamu mau apa? Aku bawa kamu. Kamu harus kerja keras ya. Aku ini sangat pemilih. Tenang saja. Aku ini bisa segalanya. Rizky, tapi apa kamu mau beri aku hadiah? Hadiah? Hadiah apa? Jangan ngarep. Saat Rizky tunjukkan kehebatannya, aku yakin ayah takkan lagi melarang kita bersama. Citra Harmoni. Ku mak bawa sampah ini buat ngadepin aku. Tuan muda, apa Anda salah lihat? Menurut saya, proposal ini lumayan bagus. Bapak Yan, pikirkan baik-baik. Uang yang Anda dapat dari siapa? Tuan muda, saya sudah, pergilah. Besok aku kesana sendiri ke PT Citra Harmoni. Tuan muda, tak disangka si imut itu sungguh hebat. Proposal seperti ini tak banyak yang bisa buat. Bakat seperti ini, walau di kota utama, takkan terabaikan. Diam! Takkan terabaikan di kota utama? Gus, aku... Dan di kota bahari, kau tak bisa bergerak. Kenapa semua agak aneh? Rizky, ada hal yang ingin ku beritahu. Ibu Lestari, ada apa? Mau beri aku bonus? Rizky, proposalmu ditolak. PT Samudra Kreatif. Apa? Apa? Kayaknya kemarin ibu bilang mereka puas dengan proposal saya. Kenapa hari ini? Proposalmu, baik aku maupun rekan kerja lain di perusahaan sangat memujinya. Ini membuktikan bukan proposalmu yang bermasalah. Orang Samudra Kreatif itu pasti gila. Iya, Rizky. Jangan diambil hati. Kemarin baru ku beri Putri Ayu kabar baik, tapi hari ini malah. Kan kemarin ku bilang, orang proyek itu pasti punya niat buruk. Tadi malah memuji, proposalmu bagus, tapi langsung ditolak. Menurutku, mending ke divisi teknis. Aku jamin dalam setahun kamu bisa jadi. Hendra, jangan asal bicara. Samudra Kreatif cuma satu-satunya. Bukan semua perusahaan seperti mereka. Siapa tahu. Aku cuma tak mau Rizky, jenis teknis sepertinya, di divisi proyek kalian, tak cuma tak dapat uang, malah kena masalah. Kamu,
Bapak Prakoso. Sudah, jangan ribut. Bakat sehebat ini, tapi tak bisa tinggal di PT Citra Harmoni kita. Rizky, ikut aku sebentar. Bapak Prakoso, ada perlu apa, Pak? Meski Rizky hebat, tapi atasan sudah berpesan. Meski keluarga Ayu di kota utama jauh lebih kuat dari keluarga Wijaya, tapi di kota Bahari ini, PT Citra Harmoni masih tunduk pada Samudra Kreatif. Rizky, aku juga ingin mempertahankanmu, tapi aku sungguh tak berdaya. Sini. Soal Samudra Kreatif, kamu pasti sudah tahu kan? Pak Prakoso, Ibu Lestari bilang PT Samudra Kreatif tak puas dengan proposal saya. Proposal ini masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Rizky, sepertinya kamu belum. Soal Samudra Kreatif, bukan tak puas dengan proposalmu, tapi tak puas dengan dirimu. Mereka bilang, selama kamu di PT Citra Harmoni, mereka tak akan kerjasama dengan kita. Rizky, kamu cari tempat kerja lain. Kenapa? Apa ada salah paham di sini? Saya tak pernah menyinggung PT Samudra Kreatif. Menyinggung atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Menyinggung atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Tuan Muda Randy, kenapa kesini? Bukan apa-apa, aku cuma mau lihat PT Citra Harmoni kalian, seefisien apa kerjanya. Tenang, Tuan Muda Randy. Tadi saya sudah beritahu Rizky untuk cari kerja lain. Cari kerja lain? Maaf, aku butuh lebih dari itu. Mulai hari ini, PT Citra Harmoni dan seluruh perusahaan di Kota Bahari takkan rekrutmu lagi. Mulai sekarang, kau takkan bisa hidup di Kota Bahari. Sudah lama ku dengar putra keluarga Wijaya sedang mengejar putri besar. Dia sangat mengincar Rizky sekarang. Pasti karena Rizky terlalu dekat dengan putri besar. Kenapa? Aku tak pernah menyinggungmu. Tentu kau tak menyinggungku. Tapi kau, sampah, tak tahu diri. Punggok merindukan bulan. Aku tak paham maksudmu. Jangan-jangan kau sungguh ingin naik derajat jadi bangsawan. Menurut Bapak Prakoso, kamu pasti tuan muda dari keluarga besar, kan? Bener, mau bilang apa? Kamu pasti pernah dengar pepatah ini. Nasib bisa berubah. Jangan remehkan pemuda miskin. Dasar sampah. Sungguh konyol. Jangan remehkan pemuda miskin ya. Hari ini aku akan menindasmu. Katakan, bagaimana aku bisa miskin? Tuan Muda Randy, bagaimanapun Rizky juga orang putri besar. Anda begini. Urusanku. Sejak kapan kamu berhak ikut campur? Perlu ku telepon Paman Ayu supaya dia cabut posisi CEO-mu di PT Citra Harmoni? Kepalan tanganmu erat sekali. Jangan-jangan mau. Tadi bukannya kamu bilang mau terbang bebas? Hari ini aku akan patahkan sayapmu. Kulihat masih bisa bilang, terima. Tuan Muda Randy. Sampah memang sampah. Tak berani membalas. Rizky, kau gila! Aku sudah lama menahanmu. Tapi jangan kira aku akan terus menahanmu. Beraninya kau memukulku. Aku paling benci orang sepertimu. Mengandalkan latar belakang, sombong, dan berbuat jahat. Tanpa dukungan keluargamu, kau cuma sampah. Bagus. Awalnya, demi seseorang, takkan kupermasalahkan. Tapi sekarang, aku... Tuan Muda Randy, dia tak tahu identitas Anda. Tolong maafkan dia. Jangan ambil pusing. Rizky, apa yang kau lakukan? Tuan Muda Randy itu pewaris utama keluarga Wijaya dari kota utama. Samudra Kreatif hanya salah satu dari banyak anak perusahaan keluarga Wijaya. Kau menyinggung keluarga Wijaya, takkan bisa hidup di kota Bahari. Kau... Apa? Tak kusangka latar belakangnya sebesar itu. Tapi aku tak pernah mengusiknya.
Tuan Muda Randy, demi putri besar Anda. Dia memukulku hari ini. Kalau aku menyerah begini, nanti kalau di jalan, apa sembarang orang bisa menindasku? Tak ada yang bisa melindungimu. Kau, habislah kau. Pengawal! Pengawal! Si sampah ini, patahkan! Tuan Muda Randy, kalau kau berani membelanya lagi, jangan salahkan aku menghabisi kau juga. Tuan Muda Randy, meski keluarga Wijaya kuat, tapi keluarga Ayu adalah salah satu 4 keluarga besar kota utama. Kau sudah menghancurkan masa depan Rizky. Untuk apa menghabisi dia? Tak kusangka sampah ini bisa dilindungi Fajar begini. Tapi katanya memang benar. Kalau nanti dituntut, keluarga Wijaya bisa ikut terseret. Kau benar. Tapi penghinaan yang kuterima harus kubalas berlipat ganda. Lakukan! Kalau Rizky pulang dan melihat aku membersihkan rumah sampai bersih, dia pasti akan memujiku, kan? Halo? Putri besar, gawat. Riko Wijaya bawa orang ke PT Citra Harmoni. Apa katamu? Apa katamu? Putri besar, Riko Wijaya datang dengan niat buruk. Apa Tuan Pratama tak apa? Aku paham. Segera datang sekarang. Jemput aku di bawah keluarga Pratama. Aku akan ke sana. Riko Wijaya. Sepertinya kau tak mengindahkan ucapanku ya. Bukannya tadi kau sombong. Kenapa sekarang tak sombong lagi? Sombonglah. Tuan Muda Randy, cukuplah. Rizky, kau tak apa? Bapak Prakoso, aku tak apa. Rizky, maaf ya. Citra Harmoni tak berani menyinggung keluarga Wijaya. Bapak Prakoso, jasa hari ini aku ingat. Tuan Muda Randy, ingat statusmu. Di mataku dan orang keluarga Ayu, kau lebih buruk dari anjing. Putri besar, biar saya temani masuk. Tak usah. Putri besar, biar saya temani. Tak usah. Tapi putri besar, dia cuma punya uang. Apa hebatnya? benar. Rizky, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Rizky, maaf. Ini salah kami. Tak bisa melindungimu, malah membuatmu terluka. Ibu Lestari, aku gak apa-apa. Aku cuma karyawan biasa. Yang di dalam itu anak Sultan Kota Utama. Tadi aku juga memukulnya. Tak rugi. Rizky, Kak Lestari yakin kamu tak akan menyerah begini. Kalau emas, pasti bersinar dimanapun. Mulai hari ini, PT Citra Harmoni dan Kota Bahari, semua perusahaan tak akan rekrutmu lagi. Mulai sekarang, kamu tak akan bisa hidup di Kota Bahari. Putri Ayu. Putri Ayu? Sakit? Enggak. Ulah Riko Wijaya.
Putri Ayu. Pak Prakoso, kalau putri kecil tanya soal hari ini, kamu tahu jawabannya kan? Kamu juga tahu hubungan keluarga Wijaya dan Ayu kan? Kalau aku seperti memperlakukan sampah itu, mendepakmu dari PT Citra Harmoni, tanpa ampun, dengan usiamu yang sudah setua ini, cari kerja setara lagi, pasti nggak gampang kan? Tuan Muda Randy, saya mengerti. Rico Wijaya. Putri besar. Putri kecil, kok kamu kesini? Rico Wijaya. Urusan keluarga Ayu? Sejak kapan keluarga Wijaya yang atur? Putri Ayu itu putri besar keluarga Ayu? Dengarkan penjelasanku. Ini demi kebaikan. Kecil. Apa aku pernah bilang? Jangan ikut campur urusanku. Kau malah tak dengar? Malah memukul Rizky begini. Randy, kau tak menghargai aku. Putri kecil. Paman Ayu takkan biarkanmu bersama si pecundang itu. Soal hari ini, saat kembali ke kota aku pasti akan menuntut keluarga Wijaya. Lempar dia keluar. Baik, Putri Besar. Tuan Muda Randy, biar orangku yang mengusirmu atau keluar sendiri? Kok? Ayo, pergi. Putri Ayu, kamu benar dari keluarga Ayu Kota Utama. Rizky. Soal ini tak bisa dijelaskan singkat. Nanti di rumah, ku jelaskan pelan-pelan ya. Bapak Prakoso, Rizky bisa tetap di PT Citra Harmoni. Putri besar, sepertinya tak bisa. Bapak Prakoso, apa maksudmu? Putri besar, jangan salah paham. Saya sangat puas dengan Rizky. Cuma atasan yang berpesan agar Rizky tak kerja di Citra Harmoni. Apa katamu? Putri Ayu, jangan susahkan Bapak Prakoso. Kalau dia tak menolongku tadi, aku pasti sudah dihajar si Wijaya. Beraninya. Sudahlah, temani aku ke Masih Barang. Nanti di rumah, ku buatkan makanan enak. Karena itu perintah ayah, Fajar takkan berani melanggar. Aku tak usah susahkan dia. Baik, kita pulang dulu. Hati-hati, Putri besar. Putri Ayu, apa tak ada yang ingin kau katakan? Maksudmu soal keluarga Ayu? Dari salah satu 4 keluarga besar Kota Utama, putri besar keluarga Ayu malah rela tinggal di kamar sewaanku. Apa sebenarnya yang kau pikirkan? Aku. Gawat, aku sudah tahu Riko itu. Setelah membongkar asal-usulku, Rizky pasti marah karena aku merahasiakannya. Rizky, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Aku tak sengaja merahasiakannya. Aku cuma tak tahu cara bilang. Kenapa tertawa? Tadi aku cuma bercanda. Mana mungkin aku karena hal sepele ini marah padamu lama. Kamu kan putri besar keluarga Ayu. Sesaat atau terus kenyang, aku masih bisa bedakan. Rizky! Kenapa? Kamu marah? Aku harus kabur cepat. Berhenti kau! Rizky, ini... Kak Wulandari, kenapa kesini? Rizky, padahal kamu lulusan kampus ternama. Kok bisa nunggak bayar sewa yang seburuk ini sih? Awalnya aku pikir hari ini dapat bonus. Tapi setelah masalah Riko Wijaya ini, uang sewa jadi gugur. Dan menurut Riko Wijaya, di Kota Bahari mungkin aku tak bisa cari kerja. Kak Wulandari, apa bisa kasih waktu lagi? Hei, Pratama, kamu pikir aku... Sudah berapa kali aku beri kelonggaran? Asal tahu, hari ini, kalau tak bayar, cepat pergi. Rizky habiskan banyak uang untukku. Terus dia dipecat Citra Harmoni. Dia pasti tak punya uang sewa. Kak Wulandari, berapa utang sewa Rizky?
Biar aku yang bayar. Kamu siapa? Aku pacarnya. Putri Ayu. Tak apa. Tak kusangka kau punya pacar. Kau yang bayar juga boleh. Total 4,500. Rizky, hebat juga kau. Tak disangka kau bisa dapat wanita kaya. Apa? Ada apa? Kakak, ada apa? Ayah, sebenarnya mau apa? Apa harus kurung aku di sisi ayah? Baru puas kalau aku jadi burung kenari? Kamu gak ada uang kan? Kau Wulandari, maaf ya, kartu bankku sama keluargaku udah dibekukan. Bisa kasih kami waktu lagi. Ngapain nunggu? Kulihat kamu dan si Pratama ini sama-sama penipu semua. Kasih tahu dong kalau nggak ada uang, ngapain sok kaya? Buang-buang waktu. Kak Wulandari, jangan ngomong gitu ke pacarku. Kenapa? Nggak bayar sewa? Nggak boleh diomongin. Kau hebat, bayar tuh uang sewanya. Dasar mahasiswa. Uang beberapa juta aja nggak ada. Nggak malu-maluin. Masih pacaran? Pacaran apanya? Cih. Kak Wulandari, hari ini kami pasti bayar. Bisa kasih kami waktu. Kami cari uang sekarang. Itu beneran? Tentu saja. Lihatlah, barang kami ada di dalam. Kalau ibu nggak percaya, ibu bisa jaga di sini. Kalau hari ini kami nggak bayar, ibu bisa bawa semua barangnya. Ya sudah, aku percaya kalian sekali lagi. Putri kecil, secepat ini, mana kita cari uang? Aku punya cara. Ya. Putri kecil. Tunggu, kenapa kamu bawa aku ke sini? Ini gelang giok warisan ibuku. Harusnya harganya mahal. Uangnya aku gade dulu. Jangan. Ini warisan tante buatmu. Mana bisa aku biarkan kamu gade ini? Kalau tante tahu. Tak apa. Ibuku sudah tiada. Apa? Boleh digadai? Tak apa, Rizky. Cuma buat darurat. Darurat. Aku percaya kamu. Nanti pasti bisa menebusnya. Tunggu di sini. Putri kecil, aku bersumpah. Aku, Rizky, seumur hidup takkan mengecewakanmu. Uang sewa Rizky yang tertunggak dan sewa kuartal depan sudah saya transfer. Baik. Rizky, pacarmu memang hebat. Jangan sampai mengecewakan gadis sebaik ini. Kalau begitu, aku pamit dulu. Hati-hati Kak Wulandari. Ayo. Kenapa? Rizky, ngapain sih siang-siang begini? Siapa bilang siang-siang pacaran gak boleh peluk? Tenang putri kecil. Aku pasti kerja keras cari uang, gelang warisan ibu akan kutebus lagi. Nona, gelang giok ini lumayan bagus. Tapi kalau digadaikan, cuma bisa kuberi 200 juta. Tapi kalau dijual padaku, kuberi sebesar ini. Mau pikirkan lagi? Rizky butuh uang sekarang. 200 juta cepat habis. Baik, aku jual padamu. Aku 1 miliar sekarang. Boleh. Ya, aku percaya kamu. Aku mau makan mie masakanmu. Bisa masak mie untukku? Oke, kita pulang. Ku buatkan mie. Tuan muda, Nona Ayu keterlaluan. Demi si pecundang itu, dia tega padamu.
Sialan, pas jalan Putri Ayu itu mukul aku. Kau tak membantuku. Hal ini tak bisa dibiarkan. Meski aku sudah memutus jalan hidup si pecundang itu, tapi dengan Putri Ayu di sisinya, dia masih mungkin bisa bangkit kembali. Maksud Tuan Muda? Siapkan pesawat. Aku mau ke kota utama. Aku tak bisa pisahkan mereka. Tak mungkin. Tirtana Ayu tak bisa. Tuan Muda masih khawatir potensi orang itu. Tuan Muda. Putri kecil. Sini. Kau tidur di sofa? Putri kecil, aku tidur di luar. Sofa di luar keras, tidur di kasur. Apa katamu? Cuma aku bilang sekali, terserah kamu. Tidur. Putri kecil ini ya, suruh aku tidur di satu kasur. Bukannya ini memancingku buat salah. Secara normal, setelah Rizky memelukku, aku harusnya berbalik dan menciumnya kan? Aku dan Rizky sudah sampai tahap ini. Rizky lagi ngapain? Kok belum memeluk aku? Kalau aku memeluk putri kecil begini, apa dia akan menganggapku murahan? Gimana kalau dia malah benci padaku? Rizky, kamu bodoh banget. Udahlah, masih banyak waktu. Aku dan putri kecil pasti punya kesempatan buat lebih jauh. Rizky. Aku cari kerja dulu. Putri kecil, tenanglah. Aku pasti segera dapat kerja. Aku tak hanya akan tebus gelang warisan tante, tapi juga memberimu hidup yang memang pantas untukmu. Halo Pak, nama saya Rizky. Ini CV saya. Saya lulusan Universitas Bahari. Tunggu sebentar. Ada masalah apa? Anda Rizky? Ya. Maaf, kami tak bisa menerima Anda. Tunggu. Bisa beritahu alasannya? Berikutnya. Terima kasih. Mulai hari ini, PT Citra Harmoni dan semua perusahaan di Kota Bahari takkan menerimamu lagi. Mulai sekarang, kau takkan bisa bergerak di Kota Bahari. Apa benar dia yang mengacaukan semuanya? Aku tak percaya. Tuan Muda Wijaya bisa menguasai segalanya. Maaf, Tuan Rizky. Anda tak memenuhi syarat kami. Maaf, Tuan Rizky. Kau Rizky, silakan pergi.
Hari ini aku wawancara di 7. Sepertinya ucapan Riko Wijaya benar. Kalau aku tak dapat kerja, aku bisa membahagiakan putri kecil. Halo? Gimana? Hari ini lancar? Tentu lancar. Coba pikir, siapa pacarmu ini? Sekarang, beberapa perusahaan tertarik padaku. Siapa tahu, besok bisa mulai kerja. Terus, kapan kamu pulang? Kangen kamu? Sudah larut, mending pulang dulu. Besok coba perusahaan lain. Aku tak percaya. Ada banyak perusahaan di Kota Bahari. Semua tunduk pada keluarga Wijaya. Oke, aku pulang sekarang. Aku pulang. Rizky, pasti capek. Cepat lihat, aku masak nasi goreng telur buatmu. Aku nggak terlalu lapar. Apa kamu nggak suka nasi goreng telurku? Tentu nggak. Tiba-tiba aku jadi agak lapar. Kalau makan ini gak masuk rumah sakit kan? Cepat makan, aku hitung waktu buatnya. Kalau dingin gak enak. Oke, makasih. Gimana, enak gak? Enak. Putri besar kita, masakannya enak banget. Makan yang banyak, kalau kurang ada di wajan. Enggak. Ini aja udah cukup. Putri kecil, masa nasi goreng telur? Gak usah masukin cangkang, kan? Padahal udah aku buang. Ini apa lagi? Ini tutup botol kecap. Makan mie instanmu aja. Gak enak banget. Kok bisa gak enak banget? Sudah, biar aku saja. Putri besar, Tuan Pratama hari ini wawancara di 7 perusahaan. Bagaimana situasinya? Perusahaan-perusahaan itu, setelah tahu nama Tuan Pratama, langsung mengusirnya. Putri besar, Tuan Pratama sepertinya di Kota Bahari tak bisa diterima kerja. Riko Wijaya, jika kau terus mengganggu, jangan salahkan aku tak menghargai hubungan dua keluarga. Ini dia. Enak banget. Rizky, aku nggak berguna kan? Masak nasi goreng aja nggak bisa. Mana mungkin? Kamu kan pacarku. Semua ini memang tugasku. Ayo makan dulu. Besok aku coba ke beberapa perusahaan buat bandingkan. Oke. Ini sudah wawancara di perusahaan ke-16. Si Wijaya, kau sungguh tak beri aku jalan hidup. Tak bisa terus begini. Jangankan tebus kelam putih kecil, bahkan kebutuhan pokok pun tak terpenuhi.
Sungguh tak dapat kerja. Aku tahu. Halo, pesanan Anda? Kau telat tahu tidak? Aku tak mau. Ada pesanan baru. Silakan cek. Belum sampai, sudah lama loh. Maaf ya, aku segera ke sana. Cepatnya. Kepala, aku mau serahkan kunci. Kamu Rizky kan? Ya. Hari ini aku dapat banyak ulasan buruk tentangmu. Kalau besok masih banyak ulasan buruk, kamu tak usah datang. Maaf ya. Besok aku harus berusaha lebih keras. Maksudmu sekarang Rizky mengantar pesanan? Ya, Putri Besar. Bicarakan dengan atasan. Tak baik begini terus. Dia sudah pulang, kututup dulu. Aku pulang. Pulang? Iya. Beli sayur banyak banget hari ini. Kan ini hari pertama kerja. Beli sayur, buat masak, makan enak. Rizky jelas menahan kesal seharian. Pulang malah harus menenangkanku. Luka. Jangan ditanya. Saat pulang kerja, jatuh. Luka parah. Ikut aku. Sini. Sakit. Rizky. Rizky, kamu kenapa? Putri kecil, aku sumpah, aku takkan curi-curi lihat lagi. Rizky nakal. Itu maksudku. Maksudku, kalau mau lihat, lihat saja terang-terangan. Buat apa diam-diam? Anu, coba masakanku. Enak. Anu, putri kecil, aku kerja di perusahaan baru. Mungkin sering lembur. Nanti aku mungkin pulang agak telat. Apa Rizky mau antar lebih banyak pesanan? Ya, pergilah. Aku akan menunggu di rumah. Ada hal dia putri besar keluarga Ayu dari kota utama. Tapi rela bersusah payah denganku. Tenang putri kecil. Aku pasti akan lebih berusaha. Rizky, kamu mikirin apa? Gak apa-apa. Ayo makan. Demi putri kecil, hari ini aku tak boleh telat lagi. Rizky, usahamu kulihat. Aku juga akan berusaha bersamamu.
Putri besar. Mencariku? Duduk. Putri besar. Anda kemari untuk masalah Rizky, kan? Ya, kudengar dari Rizky saat di PT Citra Harmoni, Anda sangat merawatnya. Dan karena dia dipecat, Anda membelanya. Buat apa membelanya? Kita tak bisa melawannya. Kita ini cuma karyawan, mana bisa melawan anak orang kaya. Belum tentu. Putri besar. Maksud Anda? Aku mencarimu hari ini, ingin meminta bantuanmu. Kepala, aku mau kembalikan kunci motor. Kamu hebat juga. Sehari lebih dari 100 pesanan. Juara pesanan kita pun cuma segini. Dan lagi, tak ada ulasan buruk. Menurutku, kamu memang bakatnya jadi kurir. Kepala, kok aku merasa sepertinya Anda tak memujiku? Ini gajimu. Makasih, Kepala. Semangat, nak. Syukurlah akhirnya dapat gaji. Maaf, Paman Ayu. Aku tak bisa bawa putri kecil pulang. Tak apa. Paman Ayu, jangan-jangan Paman setuju putri kecil sama si pecundang itu bersama, kan? Paman Ayu, jangan-jangan Paman setuju putri kecil dan si pecundang itu bersama, kan? Menurutmu? Sudah kuduga, dengan status keluarga Ayu, mana Paman tega menyerahkan kesayangan Paman pada si pecundang tak berwibawa itu? Paman Ayu, apa maksud ucapan Paman tadi? Kudengar kau memutus rezeki bocah itu di kota Bah. Aku memutus dana gadis itu. Mereka tak punya uang. Kudengar mereka tak mampu bayar sewa. Saat mereka benar-benar tersesat, mungkin gadis itu akan menyerah dan pulang dengan patuh. Paman Ayu, taktik Paman, sungguh brilian. Sudahlah, kita lupakan. Sebulan lagi, pesta elit akan dimulai. Keluarga Wijaya sudah siap. Kudengar para elit akan hadir. Banyak orang dari kota utama juga. Paman Ayu, tenang saja. Soal ini, ayah sudah atur semuanya. Jika berhasil, status keluarga Wijaya di kota utama bisa menandingi 4 keluarga besar. Paman Ayu bicara apa ini? Paman juga tahu, aku sangat mencintai putri kecil. Soal kau dan putri kecil, tunggu pesta elit selesai, baru kita bahas. Baik. Paman Ayu, sudah larut. Aku ada urusan. Kalau begitu, aku permisi. Tua bangka itu meremehkanku. Setelah perkumpulan elit selesai, aku akan buatmu menyerahkan Putri Ayu ke ranjangku dengan patuh. Aku pulang. Kamu suka banget ikan asam manis itu. Hari ini aku sengaja pilih yang gemuk. Nanti kubuatkan untukmu. Rizky, kulihat belakangan ini kamu sering lembur. Kamu sudah sangat capek. Tak perlu repot-repot pikirkan aku. Mana bisa, ini tanggung jawab pria. Lagi pula, siapapun boleh kelaparan, tapi bukan wanitaku. Aku kan bukan anak kecil. Masa aku biarkan diriku kelaparan? Ya udah, duduk manis di sini, baca buku. Nanti kubuatkan. Ayah, apa ayah lihat? Ini pria yang aku mau. Tapi Rizky, segera. Kamu tak perlu secapek ini. Halo, siapa ini? Rizky, ini Mei Lestari. Ibu Lestari, ada perlu apa? Udah, ini kan bukan di PT Citra Harmoni. Panggil saja aku Kak Mei. Aku telepon ini cuma mau tanya, mau ambil proyek sampingan? Kak Mei, benarkah itu? Tentu. Kalau kamu ada waktu, besok kita ketemu. Nanti bawa temanmu itu juga. Oke, Kak Mei. Sampai jumpa besok. Yes!
Maaf kami, aku telat. Tak apa, kami datang duluan. Kuperkenalkan, ini Andi Saputra dari PT Kucing Api Kreatif. Bapak Saputra. Halo, Bapak Saputra. Halo? Rizky? Ku dengar dari Kak Mei soal pengalaman. Aku sama seperti kamu. Aku juga tak suka anak manja seperti Riko Wijaya. Bapak Saputra, tak takut ditekan Wiko Wijaya? PT Kucing Api Kreatifku cuma bengkel kecil, biar keluarga Wijaya menekan. Tapi kali ini, aku punya proposal untuk keluarga Wijaya Kota Utama. Kalau kamu bisa urus, siapa tahu, kamu bisa benar-benar masuk ke radar orang-orang kaya. Rizky, kesempatan ini tak mudah didapat. Harus kamu ambil. Kami, aku paham. Tenang saja. Proposalmu untuk PT Citra Harmoni sudah kubaca. Asal ikuti standar itu. Di sini ada 100 juta rupiah sebagai uang muka. Setelah selesai, kamu minimal dapat komisi 1%. Uang mukanya saja 100 juta rupiah. Kalau jadi kurir, kakinya pasti patah. Rizky, jangan meremehkan komisi 1% ini. Nilai proyek Bapak Wulandari kali ini lebih dari 30 miliar rupiah. Artinya, kalau kamu berhasil, kamu bisa dapat puluhan miliar rupiah. Kami, apa itu benar? Tentu. Bapak Saputra, kami, aku takkan mengecewakan harapan kalian. Rizky, ini adalah data proposal kali ini. Baca baik-baik nanti. Bapak Saputra, kami, kalau tak ada hal lain, aku pulang buat proposal dulu. Pergilah. Baik. Baik. Tadi aku tak bikin kacau kan? Tidak. Semoga si Rizky ini benar-benar berhasil. Memang dengan latar belakangnya, untuk bersama putri besar, harus buat kejutan besar. Rizky, bukannya kamu udah kerja? Kok udah pulang? Ada project di kantor. Harus kerja dari rumah. Beberapa hari ini aku mungkin sibuk. Di kartu ini ada 100 juta. Ini bonus dari kantor. Kalau ada yang mau dibeli, beli aja. Gunakan sesukamu. Sudah kuduga, pria yang kusuka paling hebat. Baru dapat proyek, udah dapat bonus. Aku kerja dulu ya. 4 keluarga besar Kota Utama. Selain keluarga Ayu, aku akrab dengan 3 lainnya. Kalau Rizky bisa disukai mereka, apa dia bisa berani hadapi ayah? Dia sangat kerja keras. Harus lakukan sesuatu untuknya. Makasih ya. Akhirnya selesai. Dia nemenin aku beberapa hari ini. Pasti juga capek. Putri besar. Keluarga Wijaya bilang apa? Keluarga Wijaya bilang apa? Keluarga Wijaya sangat puas dengan proposal Rizky. Bahkan menjadikannya andalan mereka. Sekarang, bukan cuma keluarga Wijaya, 4 keluarga besar Kota Utama, selain keluarga Wijaya dan Ayu,
Dua lainnya juga mengirim orang, minta Rizky bantu mereka buat proposal. Benarkah? Putri besar, mana mungkin aku bohong? Hari ini, di dunia bisnis, topik terbesar adalah proposal keluarga Wijaya. Rizky benar-benar viral. Kurasa, kalau kita tak merahasiakan identitasnya, sekarang di luar rumah kalian, para pengusaha besar pasti sudah antre panjang. Proposal ini, Rizky begadang 3 hari baru selesai. Ini memang haknya. Putri besar, sekarang keluarga Santoso dan Gunawan ingin bertemu Rizky. Bagaimana? Biar dia yang putuskan. Tunggu dia bangun dulu. Baik. Pesanan telat lagi. Putri kecil, kamu dengarkan penjelasanku. Putri kecil, kamu, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Tadi Mei Lestari telepon aku. Kamu udah bangun, cepat telepon balik. Si jenius Rizky akhirnya bangun. Pak Saputra, apakah proposalnya lancar? Lancar, sangat lancar. Keluarga Wijaya sangat puas dengan proposalmu. Uangnya semalam sudah ditransfer. Sekarang ku transfer bayaranmu. Transfer masuk 3 miliar rupiah. Rizky masih tenar? Pak Saputra, masih. 4 keluarga besar kota utama. Selain keluarga Ayu, kepala 3 keluarga lainnya pagi ini naik pesawat pribadi ke Kota Bahari ingin bertemu denganmu. Gimana? Mau datang ke sini? Oke, jadi Pak Saputra, tunggu aku bersiap dulu. Aku segera ke sana. Oke. Aku atur jam 4. Baik. Putri kecil, aku baru bangun tidur. Dapat 3 miliar rupiah. Cepat cubit aku, biar kulihat apa ini nyata. Ini hasil kerja kerasmu. Kamu pantas dapat ini. Dari 4 keluarga besar, 3 keluarga ingin merangkulmu. Manfaatkan peluang ini dengan baik. Ya, aku pasti. Terbiasa hemat. Tiba-tiba jadi jutawan, masih mau naik bus. Mau kemana, Mas? Belum jam 4, masih ada sejam lebih. Seharusnya cukup buat urus hal lain. Ke jalan bahagia. Oke. Putri kecil, ku bilang, aku pasti akan tebus gelang warisan tante untukmu. Pak, maaf. Anak muda, mau gadai apa? Aku mau tebus barang. Tebus barang? Tebus barang apa? Masih ingat, beberapa hari lalu, ada seorang gadis yang gadai gelang di sini. Aku mau menebus dia. Maksudmu itu gelang dia putih, kan? Ya, betul. Berapa biaya tebusnya? Aku transfer. Maaf ya, gelang dia putih ini tidak bisa kamu tebus. Apa katamu? Bos, digadai tapi tak bisa ditebus. Jualan gini mana ada aturannya? Anak muda, kamu salah sangka. Gelang itu dijual padaku oleh gadis itu, bukan digadaikan. Tentu aku berhak memutuskan nasibnya. Apa katamu? Gelang itu putri kecil yang jual padamu? Ya, aku tanya, mau gadai atau jual? Kalau gadai, ku beri 200 juta. Kalau jual, ku beri 1 miliar. Tentu, dia pilih yang kedua. Waktu itu, putri kecil pasti khawatir aku tak bisa cari uang. Makanya dia berusaha dapat uang lebih. Bos, tahu harga? Boleh aku beli lagi? Maaf, tak bisa. Gelang itu disukai pelanggan langgananku. Dia menawar 6 miliar. Bos, aku tambah 1 juta. Aku sudah janji pada orang lain. 4 juta? Ku bilang, dia pelanggan langganan. Bos, harga 2 miliar. Dasar pemuda, langsung. Tunggu, ku ambilkan. Apa aku tawar terlalu tinggi? Nih, pemuda. Coba lihat, apa ini?
Ini benar gang putri kecil. Bos, kasih kode QR biar ku transfer. Ini. Sudah ku transfer. Gelang ini milikku. Aku bawa. Oke, hati-hati. Kalau ada bisnis, bantu abang ya. Pas gini HP malah mati. Jangan sampai telat jam 4. Menghitung waktu. Rizky seharusnya sudah sampai. Entah bagaimana orang-orang licik itu ngobrol. Putri besar, sudah hampir jam 4. Rizky tiba-tiba putus kontak. Apa katamu? Tunggu, biar ku coba hubungi. Ada apa ini? Rizky, kamu ngapain? Ini susah payah aku dapatkan kesempatan ini. Jemput aku di tempat Rizky. Aku mau cari dia. Kok taksi pun tak ada? Rizky! Putri kecil. Cepat naik! Rizky, kukira kamu sudah dewasa. Kok bertindak tak tahu prioritas? Tahu nggak kalau waktu mereka itu berharga? Kamu malah bikin mereka nunggu. Maaf putri kecil, tadi HP-ku mati, tak dapat taksi. HP mati itu alasan. Tahu nggak kesempatan ini sangat sulit didapat. Kamu ngapain sih? Putri kecil, jangan marah tuh. Aku pergi tebus gelangmu. Aku tahu, kesempatan dari Bapak Saputra ini sangat sulit didapat. Tapi bagiku, urusanmu lebih penting dari segalanya. Pak Saputra, aku tahu pacar Nona Ayu kalian pandai bisnis. Tapi membiarkan kami di sini, ini kurang pantas. Kepala keluarga Gunawan. Pak Gunawan benar. Anak itu sekarang diserang keluarga Ayu dan Wijaya, masih berani sombong. Kalau kami juga marah padanya, dia takkan bisa bertahan di dunia bisnis. Para kepala keluarga, saya sudah bilang ke putri besar. Dia sudah pergi cari Rizky. Pak Saputra, aku akui anak itu membuat proposal untuk keluarga Wijaya memang bagus. Tapi itu tak bisa jadi alasan dia sombong. Proposal itu aku ubah kapan saja. Kita bertiga, siapa yang waktunya tidak sangat berharga? Hari ini kita berkumpul, malah harus menunggunya. Menurutmu ini wajar? Paman bertiga, ada apa ini? Kenapa marah-marah? Gadis keluarga Ayu, pacarmu ini tak menghargai kami. Paman Gunawan, jangan bicara begitu. Dari 4 kepala keluarga besar kota utama, hari ini ada 3. Dia malah sok hebat. Bukankah ini jelas dia tak menghargai kami? Halo, kepala keluarga Gunawan. Untung kami tak telat. Maaf membuat kalian menunggu. Sebelum kesini, ada hal yang sangat penting yang tunda. Maaf ya. Maksudmu ada hal yang lebih penting dari bertemu kami? Ya. Rizky, jangan asal bicara. 3 paman, Rizky, dia. Buka. Katakan, aku ingin dengar. Apa hal itu yang lebih penting dari bertemu kami? Putri kecil demi bersamaku. Keluarga Ayu memutus semua sumber keuangannya. Demi mendukungku, dia bahkan menggadai gelang. Dari Bapak Wijaya, aku dapat uang dari proposal. Jadi, aku menebus gelangnya dulu. Tapi ini apa hubungannya dengan kami? 3 orang keras kepala ini anggap harga diri lebih penting dari segalanya. Rizky bicara begitu sekarang. Mereka pasti tak mau kerjasama dengannya.
Karena aku, anggap Putri Ayu di hatiku sebagai yang pertama, semua hal lainnya hanya urusan kedua. Apalagi sesuai janji, kami tak telak. Jika kalian bertiga masih tak bisa memahaminya, berarti kita tak beruntung kerjasama. Maaf. Tunggu. Kamu ini, kenapa buru-buru? Lagi pula kami sudah menunggu setengah jam. Kami sengaja menggoda, apa tak boleh? Gadis keluarga Ayu, kami lebih baik dari ayahmu itu, lebih terbuka pikiran. Kami sangat menyukai kamu dan si Rizky. Benar, menurutku kalian berdua itu pasangan yang sempurna. Benar, aku juga merasa kalian berdua cocok jadi suami istri. 3, Paman. Ngomong apa nih? Sayang sekali. Awalnya kami bertiga mau merekrut si Rizky ke pihak kami. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa. 3, Paman. Jangan terlalu yakin dulu. Gadis keluarga Ayu, apa maksud ucapanmu? Paman-paman pasti sudah lihat. Rizky sekarang cuma nurut aku. Lalu? Aku bisa suruh Rizky kerjasama dengan kalian bertiga. Gadis keluarga Ayu, apa sebenarnya maksudmu? Katakan saja. Syarat aku suruh Rizky kerjasama dengan kalian bertiga adalah setengah bulan lagi di pesta elit kota utama, dorong Rizky ke puncak piramida negeri naga. Sepertinya kamu ini mau melawan keluarga Ayu. Ini satu-satunya syaratku. Kami bisa setuju. Tapi, kami punya satu syarat. Katakan saja. Katakan saja. Suruh anak ini sebelum pesta elit dimulai, buat keluarga Gunawan dan Santoso satu proposal yang sama, seperti keluarga Wijaya. Aku terima syaratmu. Itu, tak masalah. Tapi kamu sudah begadang 3 malam. Aku khawatir denganmu. Aku tahu kamu khawatir. Tapi seperti yang kubilang sebelumnya, di pundak setiap orang harus menanggung tanggung jawabnya. Seperti aku ingin hidupmu lebih baik, dan keluargamu mengakuiku harus tahan susahnya. Bagus. Pak Gunawan dan Pak Santoso sudah berikan syarat. Aku belum. Paman Wijaya, syarat paman apa? Suruh anak ini jadi orang keluarga Wijaya sebagai penasihat bisnis kehormatan. Pak Wijaya, kau memang licik ya. Keluarga Ayu, syarat ini kami juga mau tambahkan. Syarat ini aku terima untuk Rizky. Tapi bayarannya hitung terpisah. Uang bukan masalah. Anak muda, aku dan Pak Gunawan akan tunggu proposalmu. Tunggu proposalmu. Bagus, anak muda. Ayo, kita pulang juga. Putri kecil, kedepannya aku mungkin akan sibuk. Mungkin tak ada waktu menemanimu. Tak apa. Kamu kan demi masa depan kita. Ya, aku juga demi masa depan kita. Setengah bulan, selanjutnya, aku akan manfaatkan setengah bulan ini untuk buktikan pada keluarga Ayu bahwa aku pantas untuk putri kecil. Rizky, bagaimanapun hasilnya, tenang saja. Aku akan selalu ada di sisimu. Seumur hidupku, belum pernah sekeras ini demi seseorang. Rizky. Putri Ayu, cahaya itu kau yang berikan. Jadi aku harus berjuang sekuat tenaga, hanya untuk berdiri teguh di sisimu. Jangan nangis. Kalau riasan luntur, nanti tak cantik.
Dengan ciuman ini, jangankan 15 hari, setahun pun, aku pasti bisa. Dasar manis. Aku kerja dulu. Oke, aku temani kamu di rumah. Rizky, ayahku itu sangat keras kepala. Hanya jika kamu berjuang keras dan bersinar terang, baru dia akan buka mata lebar dan melihatmu. Sangat. Rizky, akhirnya kamu mau istirahat. Sisa berapa hari sampai pesta elit? Sisa sehari. Syukurlah. Untung sempat. Sudah selesai? Putri kecil, urusan selanjutnya aku serahkan padamu. Rizky, tenang saja. Urusan selanjutnya, pasti urus semuanya. Besok pesta elit akan dimulai. Randy kecil, bagaimana persiapan keluargamu? Tenang saja Paman Ayu, semuanya lancar. Oh ya, Paman Ayu, besok Putri kecil ikut. Kalau tak pulang ke keluarga Ayu, mana berhak ikut pesta elit? Sudah lebih dari sebulan, Putri kecil belum pulang. Bukankah Paman sudah potong dana hidupnya? Setelah pesta elit selesai, aku sendiri yang akan bawa dia pulang dari kota Bahari. Putri besar, atasan sudah memecatku. Anda mempekerjakanku sekarang. Apa tidak masalah? Keluarga Ayu itu, keluarga Ayu, aku itu aku. Mengerti. Ayo, kita berangkat ke kota utama. Putri kecil, orang-orang di sini, sebelumnya aku cuma bisa lihat mereka di TV. Ada banyak orang yang belum pernah kamu lihat. Lihat, bos belanja murah. Dan di sana... Wah, harta mereka ini pasti sudah puluhan triliun, kan? Lebih dari itu. Yang bisa ke sini, harta mereka sebagian besar di atas ratusan triliun. Banyak sekali uangnya. Ini 10 kali hidupku tak akan bisa dapat. Jangan bilang begitu. Kamu harus tahu, sebagian besar orang di sini adalah calon pelangganmu. Hah? Ya. Putri kecil. Putri kecil. Tak kusangka kau bisa kembali. Tapi, kenapa kau bawa si pecundang ini ke sini? Putri kecil. Kau tega demi si pecundang ini memukulku di depan umum. Beraninya kau demi si pecundang ini memukulku di depan umum. Urusan saat kau pukul Rizky, belum kubalas. Beraninya kau datang padaku dan mengatur-aturku. Putri kecil, jangan lupa, pesta elit hari ini diadakan keluarga Wijaya. Terus kenapa? Aku tak bisa mengusikmu, tapi si pecundang ini belum tentu. Cepat usir dia keluar. Rico, kami masuk dengan undangan. Beraninya kau memperlakukan tamu seperti ini. Bukankah itu putri besar keluarga Ayu dan pewaris utama keluarga Wijaya? Ku dengar hubungan mereka sangat baik. Kenapa di pesta elit ini malah bertengkar? Keluarga Wijaya, setelah pesta elit malam ini, mungkin akan menyaingi 4 keluarga besar. Putri Ayu didemi orang tak dikenal menyinggung Rico, sangat tidak bijak. Lihat saja dulu.
Kata-katamu mengingatkanku. Kau punya undangan pesta elit, itu wajar. Lalu si pecundang ini, kenapa bisa punya undangan? Pasti dia mencurinya. Baik, patahkan kedua tangan dan kakinya. Kita lihat tanpa tangan, masih bisa curi? Berani kau, Kak Wijaya. Lindungi Rizky. Siapa berani sentuh dia? Patahkan tangannya. Baik, Putri Besar. Lancang! Langta! Katanya kepala keluarga Ayu sangat ketat. Kepala keluarga Ayu datang sendiri. Putri besar keluarga Ayu ini takkan bisa buat onar lagi. Dulu ku dengar putri besar keluarga Ayu demi seorang pria berantem dengan kepala keluarga Ayu. Kini ternyata rumor itu benar. Ayah. Masih tahu aku ayahmu? Orang yang kupecat, kau bawa kembali. Di sampah yang kutolak, kau bawa ke pesta elit. Kau sengaja di depan semua elit negeri naga ingin melawanku, ya? Ayah, Kak Wijaya tak salah. Kenapa memecatnya? Rizky juga pacarku. Dia bukan sampah. Kau! Sampah. Lepaskan. Tenang. Ayah, lihat. Sekarang ada yang melindungiku. Kau pikir si sampah ini bisa melindungi? Penawa, usir si sampah ini. Siapa yang berani menghalangi, akan kuberi hukuman sama. Kepala keluarga Ayu, Putri Ayu tetap putri Anda. Tak perlu begini. Ngapain bengong? Usir! Pak Ayu. Harus ubah sikapmu yang kasar. Pak Ayu, sikap kasarmu harus diubah. Pak Gunawan, aku mendidik putriku. Apa kau mau ikut campur? Pak Ayu, kau mendidik putrimu tentu bukan urusanku. Tapi jika kau menyentuh Rizky, aku, Pak Santoso, dan Pak Wijaya takkan biarkan. Apa maksudmu? Rizky sekarang adalah tamu kehormatan kami. Jika kau mengusiknya, itu sama saja dengan menyatakan perang. Agung Wijaya, kau gila. Kau mau menyatakan perang karena bocah ini? Apa sepadan? Apa? Siapa sebenarnya bocah ini? Bisa membuat 4 keluarga besar 3 diantaranya bersatu melindungi. Demi gadis keluargamu. Biar ku bilang langsung. Keluarga Wijaya 2 minggu lalu nilainya berlipat ganda berkat proposal yang dibuat Rizky. Apa katamu? Kepala keluarga Wijaya. Apa maksud Anda? Bocah ini yang membuat proposal untuk Anda. Jenius bisnis itu. Dulu aku sengaja ke Kota Bahari ke PT Kucing Api Kreatif cari Bapak Saputra. Sayangnya tak bisa bertemu jenius misterius ini. Tak kusangka dia di hadapanku. Tuan Pratama, saya Presiden Direktur Belanja Murah. Bolehkah saya minta Anda bantu buat proposal untuk saya? Tuan Pratama, saya Presiden Direktur Ojek Kilat. Bolehkah Anda bantu buat proposal untuk saya? Buset, tak kusangka aku jadi incaran. Kok bisa begini? Ayah, aku tahu ayah berprasangka buruk pada Rizky. Tapi ayah juga lihat sendiri. Setengah dunia bisnis negeri naga semua sedang memanjakan Rizky. Baik Riko Wijaya di dekat ayah atau anak orang kaya lain di kota utama. Kalau dihadapkan sekarang, apa ada yang bisa sebanding dengan Rizky? Apa aku yang salah? Lihat, dari 4 keluarga besar kota utama, ada 3 yang sudah dibantu Rizky. Ayah tahu, keluarga Wijaya 2 minggu lalu, proposal yang gandakan nilai pasar mereka itu buatan Rizky. Kalau keluarga Ayu terus begini, kita bisa tertinggal jauh oleh 3 keluarga lainnya. Putri kecil. Biarkan saja dulu. Semuanya, ini kan tempat orang lain. Kita bicara di sini, masa harus lihat muka orang? Menurutku, mari kita pindah. Kalau mau cari Rizky, ke keluarga Wijaya. Ayo. Di sini juga nggak nyaman, nggak seru. Ayo. Tunggu! Pak Ayu, apa maksudmu? Bukannya kau tak mau lihat Rizky? Kami pergi saja.
Pak Wijaya. Kau lihat sikap putri kecil. Ya, ini menantuku. Jadi semuanya yang mau bicara dengan Rizky harus ke keluarga Ayu. Hei, Randy kecil. Maaf ya, kau pulanglah. Beritahu ayahmu. Ngapain bengong? Nggak mau pulang? Pulang. Bocah nakal. Kalau proposalmu untuk keluarga Ayu kalah dari 3 keluarga lain, lihat saja nanti aku menghukummu. Ayo, ke keluarga Ayu. Pak Wijaya. Kita ikut lihat. Pak Wijaya. Aku kerja keras setengah tahun untuk keluarga. Akhirnya tetap tak punya apa-apa. Putri kecil. Sebenarnya, aku selalu yang ingin kutanyakan. Dulu, kenapa hanya karena aku di game ngomong sembarangan, kau memutuskan untuk mencariku? Karena diriku saat itu sangatlah tertekan. Tertekan? Ya. Aku sendirian di kota utama saat itu. Tak punya teman sama sekali. Hidupku sangat monoton. Tapi untungnya, saat itu aku bertemu dengan... Kau selalu bilang hal yang sangat menarik. Meski ucapan itu terasa konyol, tapi membuatku merasa hangat. Lalu bagaimana? Lalu aku mulai memperhatikanmu. Aku sadar kalau kamu sangat serius dalam hal apapun. Bahkan untuk hal kecil sekecil apapun, kamu selalu berusaha keras. Pak, aku mau tebus barang. Karena aku, Rizky, menempatkan putri kecil di hatiku di urutan pertama. Tahu tidak, justru karena itu, aku benar-benar melihatmu. Aku tak menyangka hal kecil yang kulakukan, kau ingat. Tentu saja. Kau membuatku merasa di dunia ini ternyata ada orang yang hidup dengan serius. Ternyata ada orang yang berusaha keras mendekatiku. Yai aku, takkan ingkar janji, kan? Tenanglah, tentu takkan ingkar janji. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin takkan tahu seumur hidup. Ternyata usahaku bisa mengubah sesuatu. Rizky, makasih sudah hadir di hidupku. Panas begini, masih syuting. Syuting apanya? Bubar!